Terkadang beberapa kompresor yang suaranya kasar itu udah nggak ada olinya sama sekali. Kalau untuk yang ini ada sejenis kayak campurannya, mungkin ini sejenis air. Nah, dari mana air ini berasal? Ini coba kita analisa, Pak. Itu kalau misalnya teman-teman di kabinnya itu ada bau seperti bau apek ya, itu mungkin saja itu adalah tanda di antara freon yang bocor. Ada beberapa AC itu yang dia masih menggunakan model lama, ada yang sudah menggunakan model baru. Artinya gini, Pak. Assalamualaikum Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik dan juga Sobat Apedia. Mas, diturunnya aja. Nah, tadi kata Pak Taufik sini. Ya Pak Taufik. Oke, Mas Ardi, itu apa tuh Mas? Kok kayak ini agar-agar ya? Ini kedai kelamut Pak tulisannya. Nah, iya. Ini oli freon, Pak. Oli freon. Oli kompresor, ding. Oh, oli kompresor. Tapi dia udah terkontaminasi sama freon. Jadinya bentuknya seperti ini. Terkontaminasi dengan freon. Freon. Jadi warnanya kebanyakan ke kuning kehijauan. Oh. Stabilo ya. Berlapis ya? Berlapis. Ya mungkin karena ada kandungan di freonnya, ada kandungan proteksi terhadap UV ya, Pak ya. Oh. Nah, kalau kita lihat di sini ada dua warna, Pak Taufik. Iya, betul. Kalau saya mencurigai ini adalah air atau mungkin kotoran yang terjadi yang ada di dalam sistem pendinginan. Kemudian yang ini adalah olinya. Atau mungkin dibalik ya. Ya, air itu kan di bawah ya? Iya, air di bawah. Oke. Ini air. Nah, biasanya kalau lapis legit ini bawa sendiri. Mas biasanya yang mana, Mas? Yang bawah yang atas? Yang atas, Pak. Ya, Pak Taufik. Jadi ini kasusnya seperti apa, Mas? Kok bisa jadi seperti itu? Awal mula mobil ini mengalami kasus ini, Pak. Kompresornya terdengar suara kasar. Kompresor jadi kasar. Oh. Pakai R atau enggak? Pakai. Oke. Suaranya kasar. Jadi bunyinya kayak gitu ketika dia dioperasionalkan. Oke. Ternyata begitu kita coba penelusuri, karena ada bunyi suara kasar pasti akan kita cek dulu tekanannya. Kemudian yang kedua adalah dari kompresornya. Ininya, kondisi olinya seperti apa. Karena kan di dalam kompresor itu kan ada olinya. Terkadang beberapa kompresor yang suaranya kasar itu udah nggak ada olinya sama sekali. Atau mungkin ada olinya tapi berwarna hitam pekat. Nah, kalau untuk ini baru terindikasi dia mau hitam pekat, Pak. Sehingga dia bentuknya sebelumnya seperti ini, sebelum hitam pekat. Nanti kalau dia sirkulasi semakin lama, kompresornya semakin aus, maka dia akan berwarna hitam. Tapi untuk sebelumnya saat ini dia seperti ini. Nah, kecurigaan kami ini adalah campuran kotoran dan juga air, Pak, yang ada di dalam oli kompresor. Tapi kan kompresor tadi masih hidup dan suaranya dan ada olinya seperti ini. Ya. Nah, yang menyebabkan oli kasar itu apa? Tentunya karena pelumasan yang nggak baik. Jadi kalau dia pelumasan yang nggak baik, sementara ada putaran di dalam kan ada rotarinya, Pak. Betul. Dia bentuknya seperti rotari gitu. Kalau dia mengalami pelumasan yang buruk, maka dia akan timbul bunyi. Seperti itu, bunyinya akan seperti video, Pak. Oke, seperti video ini. Iya. Nah, ini kita ke mobil, Pak. Oke, ini tadi udah kita buka. Ternyata ini kompresor ini dia olinya seperti ini. Nah, seharusnya dia sih umumnya kalau yang oli sehat itu dia hanya berwarna yang lapisan bagian atasnya ini aja, Pak. Warnanya. Yang kuning stabilo. Kuning itu ya, kuning. Ya. Seperti ini. Tapi kalau untuk yang ini ada sejenis kayak campurannya, mungkin ini sejenis air. Nah, dari mana air ini berasal? Ini coba kita analisa, Pak. Nah, kalau dilihat dari sistemnya sih, dia air itu gini. Di sistem AC ini kan dia kan kompresor ini dia memompa gas yang yang keluar dari evaporator itu kan dalam bentuk gas yang bertekanan rendah dan dingin.
Dan dia yang menghisapnya itu adalah kompresornya. Kemudian dia memompa lagi. Nah, untuk gas bertekanan rendah dan dingin ini tadi masuk ke dalam kompresor ini tadi, itu dipompa menjadi gas tekanan tinggi. Gas tekanan tinggi itu masuk ke dalam yang namanya kondensor, Pak. Nah, di kondensor itu dia karena gas tekanan tingginya kan panas, Pak. Panas, ya. Masuk ke dalam kondensor kan ada kipasnya tuh. Makanya ketika AC dia on, itu kipasnya lah. Karena fungsinya untuk mendinginkan atau melepas panas yang ada di kondensor. Seperti kemarin video kemarin ya? Yang kita cek dari apa? Kemarin kita cek pakai scanner. Scanner ya. Nah, itu dia kalau misalnya dia sudah terlepas panasnya, maka gas yang bertekanan tinggi ini tadi itu akan menjadi cairan tekanan tinggi. Nah, cairan tekanan tinggi nanti cairan ini kan dia kan akan masuk ke dalam receiver dryer, Pak. Atau saringan ya. Yang hitam itu ya? Yang pokoknya berbentuk kayak tabung ya? Seperti tabung, sayangnya ini belum kita lepas. Nah, berbentuk seperti tabung itu tadi nanti akan masuk ke dalam sebuah pipa, yang pipa tersebut akan masuk ke dalam ekspansi. Nah, nanti ketika dia diekspansi, itu cairan itu tadi akan dirubah menjadi cairan tekanan rendah yang dia sifatnya dingin, masuk ke dalam evaporator yang di sini. Nah, evaporator ini dia menjadikan udara di sekelilingnya menjadi dingin. Karena ini tadi jadi dingin, Pak. Setelah dirubah oleh ekspansi, ini ekspansinya. Iya, oh ini ekspansi. Nah, ini setelah masuk ke dalam sini, ini masih bentuknya cairan ya, cairan tekanan tinggi, kemudian masuk ekspansi, dirubah. Nah, begitu dirubah, ini nanti dia sudah menjadi cairan tekanan rendah, dingin. Berubah menjadi gas tekanan rendah. Nah, gas tekanan rendah ini akan masuk ke pipa yang besar ini, Pak. Jadi pipa yang kecil ini adalah cairan tekanan tinggi. Dan dia sifatnya itu panas ya, masih panas. Sementara kalau untuk yang ini adalah dia udah menjadi gas tekanan rendah dan dingin. Ini keluar dari evaporator sini, Pak. Setelah dirubah oleh ekspansi. Nah, kemudian keluar lagi, masuk lagi ke dalam kompresor. Itulah sirkulasinya ya. Sirkulasinya seperti itu. Nah, adapun ketika di dalam sistem ini itu ada kandungan oksigennya, itu ketika nanti dia di pressure, oksigen itu kan kalau dia dimampatkan kan berubah menjadi air, Pak. Nah, kemungkinan besar karena ada kebocoran, maka hal tersebut menjadikan itu menjadi ada airnya di dalam kandungan olinya, Pak. Kemungkinan besar dari kebocoran ini. Nah, kebocorannya dari mana ini sedang kita telusurin. Di antaranya yang baru ketahuan dari evaporatornya aja sih. Nah, di evaporatornya ini terjadi di pojokan-pojokan sini nih. Biasanya dia kalau ada yang warnanya mirip kayak olinya seperti ini di pojokan ini, maka dia ada kebocoran. Nah, kenapa dia bisa bocor? Nah, ini kalau kita amati di sini, ini dikarenakan terjadi sebelumnya dia ada lendir kayak gini, Pak. Nah, ini kan lendir ya. Nah, awalnya ini ya? Awalnya itu adalah berlendir. Kenapa berlendir ya? Memang konsekuensi dari barang yang dia dingin, basah itu dia pasti akan lendir. Nah, lendir itu karena ada sesuatu yang basah dihinggapi oleh bakteri. Maka dia menjadi lendir seperti ini. Nah, kalau dia sudah berlendir, lama-kelamaan debu-debu dia akan nempel. Sifatnya akan nempel. Nah, kalau sudah nempel dia akan menjadi korosi dan akan menimbulkan sebuah kebocoran. Nah, kalau dia sudah bocor, akhirnya gini Pak Taufik, bocor itu mengakibatkan pertama freonnya keluar. Nah kalau freon keluar karena dia molekulnya itu terkontaminasi sama oli, oli pun juga akan ikut keluar bersamaan dengan freon. Nah, makanya di kabin itu kalau misalnya teman-teman di kabinnya itu ada bau seperti bau apek ya, itu mungkin saja itu adalah tanda diantara freon yang bocor. Jadi kalau ada bau apek nih, ketika kita menghidupkan AC, kemudian yang keluar itu adalah sesuatu yang dingin diikuti dengan bau apek, nah itu mungkin evaporatornya mengalami kebocoran dan yang keluar itu adalah ada freonnya, gitu. Nah, ketika dia bocor dan kemudian dia keluar, maka yang terjadi oli dan juga freon berkurang kan. Efek lainnya di antara sesuatu yang keluar itu kan pasti kan ada pertukaran, Pak. Nah, mungkin ada oksigen yang masuk. Oksigen yang masuk itu yang nanti kalau dia di press itu bisa menjadi sebuah air. Makanya di antara kondensor dengan evaporator atau ekspansi itu pasti ada reservoir dryer. Itu fungsinya buat nyaring sebenarnya. Tapi kalau seperti ini udah tercampur atau udah gimana? Tercampur Pak kalau ini Pak. Kalau ada dua warna seperti ini sebenarnya dia kalau dikocok-kocok segini pun dia mungkin akan tercampur sebentar, kemudian dia akan berpisah kembali. Berarti dia ada dua kutub yang berbeda sifat, Pak. Mereka tidak bisa bersama ya, Mas? Tidak bisa bersama, seperti yang kayak ya apa yang jadinya itu?
kayak kita ngomongin apa aja. Ya, nah, kalau udah seperti ini, itu tadi kan keluar Pak evaporator apa namanya yang namanya freon itu tadi dan juga olinya keluar. Nah, efek sampingnya ketika dia keluar, selain ada sistem lain yang masuk ke dalam sistem pelumasan seperti kandungan air itu, maka dia selain level olinya berkurang, dia ada tambahan airnya sehingga pelumasan kompresornya menjadi jelek. Nah, kalau dia pelumasannya menjadi jelek, maka dia akan timbul suara kasar. Makanya mesin kalau dia misalnya olinya kurang, kemudian atau mungkin ada aditif lainnya seperti air yang masuk ke dalam sistem pelumasan, maka mesin jadi kasar. Begitu juga dengan kompresor. Ketika dia ada selain oli dan juga freon yang tercampur di sana, maka akan menimbulkan suara kasar. Nah, kalau ada terjadi suara kasar gini, kalau misalnya dia diabaikan, maka dia akan menjadi sebuah aus, Pak. Pelumasan yang nggak bagus, akhirnya menjadi kompresor menjadi aus. Kalau kompresor menjadi aus, maka tentu yang tadi di awal saya katakan, oli ini berubah bukan hanya coklat, Pak, jadi kehitaman. Kalau udah kehitaman, maka dia kompresor harus ganti, evaporator ganti, kondensor ganti, terus reservoir dryer ganti, ekspansi ganti. Ya mungkin kalau di flashing saja itu bisa, tapi sejauh pengalaman kami kalau dia di flashing itu, ini Pak, nggak lama kompresornya kena lagi, karena mungkin dari flashingannya yang nggak sempurna, flashingan dari kami yang nggak sempurna, atau mungkin karena efek samping yang lain, misalnya kayak masih ada sisa-sisa pelumasan yang mungkin karena efek dari flashingan nggak sempurna ya, sehingga mengakibatkan itu tadi sirkulasi lagi, kemudian mengganggu sistem pelumasan kompresornya. Seperti itu Pak Taufik. Baik. Dalam kasus ini Mas, ini AC-nya tetap dingin atau enggak dengan untuk suara? saat ini dengan kondisi yang masih seperti ini olinya. Warna oli seperti ini masih dingin. Oh, masih dingin. Kalau dia sudah warna hitam, itu biasanya udah agak dingin, Pak. Tapi kalau dia masih seperti ini, dia masih dingin. Cuma permasalahannya kasar. Bunyi kasar. Sehingga kan ya beberapa customer kalau yang peka, ini kan mobil saya ada masalah nih dengan suara mobil yang kasar. Tapi beberapa kan mungkin diabaikan karena AC-nya masih dingin. Kayak gitu. Keuntungannya apa kalau misalnya dia respon awal itu dia suara kasar, mungkin beberapa item part masih bisa diselamatkan. Tapi kalau misalnya dia abai sehingga dia menjadikan oli tersebut hitam, sehingga itu tadi seperti kita sudah sampaikan, beberapa item part yang inti harus dilakukan penggantian. Mungkin kalau untuk selang-selang masih bisa dibersihkan. Tapi kalau untuk yang model-model evaporator, kondensor yang celahnya seperti ini, untuk dilakukan pembersihan atau flashing, itu kemungkinan besar akan mampet. Mas Ardi, dengan kasus seperti ini, apakah kita cukup hanya untuk mengganti freon dan mengganti oli? Ya, kalau untuk kasus seperti ini, kita sarankan kompresor juga diganti, Pak. Karena kompresornya udah ada indikasi bunyi. Tapi misalnya mau P3K dulu, pertolongan pertama pada perut keroncongan, pada kompresor yang bunyi dan juga menyesuaikan budget, tentu ada step yang lainnya, yaitu kita lakukan penggantian oli terlebih dahulu. Kemudian yang pasti sumber kebocoran harus kita lakukan perbaikan, karena nggak mungkin kita ada sesuatu yang bocor kita hanya mengganti olinya saja, maka itu akan mengakibatkan bom waktu, Pak. Sesuatu yang sama akan terjadi kembali. Belum lagi uang sudah keluar duluan ya. Sudah keluar duluan. Sebaiknya kalau yang bocornya tentu harus dilakukan minimal ditambal. Nah, Mas, tadi kan Mas estimasi kompresor harus diganti karena tadi ada kemungkinan cacat di situ. Ya, betul, Pak. Nah, apakah tidak bisa kita mengganti part-part yang ada di dalam kompresor? Bisa. Bisa? Apa saja part yang biasa bisa diganti? Betul. Ini kalau yang pernah kita lakukan ini dibuka, Pak. Kompresor ini baut-bautnya ini dibuka, kemudian kita di dalamnya ini kan ada sealnya besar. Nah, kemudian setelah seal yang besar itu diangkat, itu ada item as yang as tersebut dihinggapi oleh beberapa kisi-kisi yang kita sebut sebagai rotari. Nah, itu kalau kisi-kisinya dia kondisinya masih aman, itu kadang-kadang dibersihkan saja dari gram-gram yang ada, itu masih mau, Pak. Tapi tekanan tidak besar. Tekanan atau kevakuman, mungkin tekanannya nggak besar, kevakumannya yang besar bisa jadi. Karena apa? Karena sudah ada sesuatu yang aus dari kisi-kisinya itu tadi. Jadi dia seharusnya dia mompa di dalam sini kan juga ada valve-nya, Pak. Ada katupnya. Ketika dia sudah terjadi kecacatan, mungkin valve-nya sudah nggak lagi rapat, sehingga yang tadinya harusnya dia mengkompresi, dia keluar dari jalur yang apa tahu namanya
pipa high pressure atau selang high pressure, nah itu dia masuk ke dalam sisi selang low pressure-nya. Kayak gitu. Jadi kalau udah seperti itu paling ya dinginnya nggak maksimal. Dinginnya nggak maksimal dan mungkin kejadian bunyi masih tetap ada karena itemnya itu sudah aus. Seperti itu. Tapi yang pernah kita dapati untuk mobil-mobil Grand Livina seperti ini, kita mungkin di sini Pak ada di akses ini ada seal-nya. Ini ada yang jual. Tapi untuk yang o-ring besarnya, nah kita saat ini belum menjumpai spare part ininya penggantinya. Jadi ketika kita bongkar gini Pak, ini kan di sini kan ada o-ringnya Pak. Nah o-ring yang besar itu melar. Jadi ketika dipasang lagi udah nggak bisa. Nah itu kendalanya di o-ringnya. Makanya muncul kanibal mungkin ya, mencari apa? Ya, kompresor copotan. Copotan ya. Kompresor copotan itu untuk harga yang lebih ekonomis. Gitu. Tapi kalau untuk pembongkaran rata-rata o-ring yang besar ini dia udah melar. Tapi beberapa bengkel AC ada yang menjual, tapi untuk yang tipe ini saya sendiri belum menemukan. Baik, Mas Ardi, bisa dikasih tips dong ke sobat AHP dia agar tidak terkena serangan jantung. Jantungnya AC nih. Benar. Kan kita pernah berbagi tips masalah ini Pak, keiritan menggunakan mobil ya. Saya pernah sampaikan kalau pakai AC sebisa mungkin jangan terlalu kecil dan juga jangan terlalu besar. Kita main di tengah-tengahnya. Tujuannya apa? Kalau terlalu kecil, ini kan ada item magnet clutch Pak namanya Pak. Nah, magnet clutch ini dia kan fungsinya adalah memutus dan menyambung as ini Pak, as kompresor. Jadi ini saya coba lepas ya teman-teman. Ini yang dapat drift bell. Nah, ini adalah item yang memutar as kompresor. Nah, kalau untuk yang memutar as kompresor ini dia akan ditarik oleh yang namanya magnet ini Pak. Tuh. Nah ini kan ada magnetnya ya. Ketika dia mendapatkan arus, maka dia akan terjadi kemagnetan. Yang bernama clutch-nya ini dia akan menempel, sehingga dia akan ikut berputar. Tapi kalau dia nggak sedang menempel, maka dia akan free. Nah kasusnya ketika dia menggunakan sistem AC yang dinginnya itu nggak besar, yang kecil ya. Yang kecil itu kan berarti kan dia dingin secukupnya, maka dia akan terlepas. Dingin secukupnya dia akan terlepas. Dingin secukupnya udah mencapai titik dingin yang diinginkan, dia akan terlepas. Nah, lepas dan juga nempelnya ini terlalu cepat. Kalau terlalu cepat, yang paling sering kena adalah ininya. Magnetnya. Item magnet dan juga pulinya. Karena dia lepas, gesek. Nah, seperti itu. Kalau terlalu tinggi? Nah, kalau terlalu tinggi dia nempel terus. Ini kompresornya muter terus. Mengikuti putaran terus, akhirnya lama-kelamaan ya namanya yang putaran itu terus-terusan terjadi, oli akan semakin cepat menghitam. Bukan menghitam ya, artinya kompresor itu semakin terus bekerja, maka kualitas oli akan semakin menurun. Kalau dia sampai kecolongan nggak ganti oli kompresor, maka yang terjadi dia akan berubah warna dan juga berubah sifat. Sifat melumasinya menjadi jelek. Kayak gitu. Nah, sarannya kalau untuk yang dari pemakaian itu kita taruh di tengah, dia mutusnya nggak terlalu cepat dan juga kompresornya kerjanya juga nggak terlalu lama. Nah, dengan kondisi pemakaian seperti itu minimal itu sudah cukup membantu kompresor berusia panjang. Kemudian yang berikutnya, perhatikan di sistem-sistem AC itu jangan sampai ada kebocoran. Kalau ada kebocoran, maka yang bocor perlu kita ketahui seperti yang tadi sudah kita sampaikan, yang bocor itu bukan hanya si freonnya saja yang berkurang, tapi juga olinya berkurang. Tapi juga ada item lain yang masuk ke dalam sistem sirkulasi AC, yaitu adanya oksigen yang masuk. Kalau ada oksigen yang masuk, maka yang terjadi kalau oksigen itu terkompresi, maka dia akan berubah sifat menjadi air. Nanti kalau ada menjadi air, sehingga selain dia kapasitas olinya menurun, kualitas olinya jadi jelek. Gitu. Itu perhatikan kebocorannya. Kemudian penting juga untuk melakukan servis AC berkala, yaitu mengganti oli AC-nya. Ganti oli AC berapa kilometer, Mas? Ya kalau itu tergantung sih Pak. Kalau saya sih menyarankan seperti kita mengganti coolant aja. Bisa 40.000, 60.000, 80.000 itu teman-teman secara periodikal melakukan penggantian atau servis AC. Lebih enaknya sih servis ya, ke bengkel spesialis AC. Kemudian teman-teman bisa teman-teman AC itu bisa mengecek secara keseluruhan, mulai dari kebocoran sistemnya, tekanan freonnya, ada kurang nggak? Kalau ada kurang berarti ada kebocoran. Kemudian bisa mengganti oli dan juga freonnya. Seperti itu Pak Taufik. Mungkin biaya yang dikeluarkan kalau untuk perawatan seperti itu ya kurang lebih sekitar
600 sampai 1,5 juta. 600 sampai 1,5 juta. Nah, untuk tergantung melakukan mobil freon, ya tergantung kondisinya dan apa yang harus diperbaiki. Misalnya ketika dia dicek, jadi gini Pak, pengecekan sedini mungkin akan menjadikan irit, maksudnya irit biaya perbaikan. Kalau ngeceknya terlalu lama, kemudian di sana ada kebocoran kan menjadi terabaikan Pak. Kalau terabaikan kan nanti akan besar juga biayanya. Gitu Pak. Mas Ardi, jadi saya menangkap satu informasi baru ya, mungkin saya yang tidak tahu. Setiap kebocoran dalam sirkulasi AC itu akan membuat oli pun bisa habis ya. Oli pun habis. Jadi pasti. Bukan sesuatu yang terpisah antara oli dan freon. Ya. Nah, kita sering mendapati kalau yang kompresor udah parah banget suaranya itu Pak, itu kita buka seperti ini, dituang, kompresor udah sama sekali nggak ada olinya. Nggak ada olinya. Itu udah benar-benar AC nggak dingin dan juga kompresor sama sekali nggak ada oli. Mas, sedikit perbandingannya itu sebenarnya lebih banyak mana, oli atau freon dalam sirkulasi AC itu? Kalau bicara secara, ya kan beda ini Pak, beda sifat Pak. Beda sifat ya, bentuk juga beda ya. sehingga kalau dibicara masalah komposisi bagian mana, waduh, saya belum punya ini kemampuan di bidang mengukur Pak. Tapi kalau kebocoran tadi itu terjadi kebocoran banyak di sini lah, di evap ya. Ya. Nah, seberapa lama sih sampai nanti oli itu pun habis? Tergantung lubangnya. Lubang besarnya ya. Jadi kan kita tadi sudah memahami bahwasanya yang masuk di evaporator ini adalah sebuah cairan yang dia tekanannya rendah, dingin. Nah, kalau dia tekanannya itu semakin tinggi, maka kebocoran akan semakin cepat. Tapi kalau dia berada di titik-titik low pressure atau tekanan rendah, maka dia lambat laun akan semakin merendah kualitas kedinginan AC-nya. Misalnya seperti yang terjadi kebocoran di evaporator ataupun di selang low pressure. Baik. Pertanyaannya muncul nih. Di mana posisi yang mengakibatkan oli atau freon itu cepat habis? Bocornya di mana? Ya di tempat bocornya Pak. Iya. Tapi katanya ada yang rendah dan yang tinggi. Di mana selang high pressure-nya? Ketika selang high pressure dia bocor, misalnya gini, mungkin selang high pressure itu didesain selang dan juga pipa. Dan kebanyakan yang titik tertingginya itu berada di pipanya Pak. Jadi kalau pipa misalnya accident, mungkin dia terkena kerikil, mungkin kayak di kondensor ya. Kondensor itu kan dia kan yang tadinya gas tekanan tinggi kemudian menjadi cairan tekanan cukup tinggi juga. Nah itu dia kan dilepaskan oleh udara atau kipas motor fan ya. Nah itu kan dia kan akan merubah sifat dari gas menjadi mengembun loh, akhirnya dia menjadi sebuah cairan. Nah di sana apabila terjadi misalnya kayak kerikil, begitu kena di titik kondensornya di daerah, mungkin ini kita anggap bisa kondensor ya, kita anggap kondensor. Kemudian dia terkena batu, tes di sini. Nah dia kan sebuah sifat yang cairan yang tekanannya tinggi Pak. Maka ketika dia kondensor ini kena, mungkin nggak butuh waktu hitungan jam Pak. Itu karena dia terus memompa, kemudian dia terus keluar, akhirnya AC lama-lama nggak dingin kayak gitu. Itu kalau sudah bocor seperti itu, maka harus segera dibawa ke bengkel spesialis AC atau ke bengkel rekanan. Jadi pada saat dia sudah tidak ada dingin, karena kita nggak tahu nih bocornya di mana, AC langsung matikan aja. Ya, AC mendingan dimatikan saja. Ketika AC itu udah nggak dingin Pak, jangan dipaksa. Mendingan langsung dimatikan saja, betul. Karena bisa jadi gini, bisa jadi bukan kebocoran di sini ya Pak. Motor fan-nya yang bermasalah. Nah kalau motor fan-nya bermasalah kan bisa overheat Pak. Iya. Jadi betul. Bukan hanya sistem AC yang bermasalah, tapi juga sampai ke mesin. Kayak gitu. Jadi kalau sudah AC nggak dingin, sebaiknya tidak usah dioperasionalkan. Karena pertama gini, ada beberapa AC itu yang dia masih menggunakan model lama, ada yang sudah menggunakan model baru. Artinya gini Pak, model lama itu dia selama tekanan AC ini masih ada, dia kompresor ini masih kerja meskipun dia freonnya itu habis, ini kompresor masih kerja Pak. Tapi olinya bagaimana? Nah itu masalahnya, kalau dia masih mendapatkan arus dari sistem AC, kemudian dia magnet AC-nya masih menempel, padahal dia udah nggak ada tekanan, kan artinya kan dia freonnya mungkin juga habis, atau mungkin olinya di sana juga habis. Maka kompresor bisa terus bekerja tanpa ada pelumasan. Itu untuk model-model lama ya. Tapi kalau untuk model-model baru sekarang udah ada yang namanya RPS, regulator pressure sensor, dan itu dikontrol oleh ECU. Nah kalau dia misalnya udah nggak ada tekanannya,
maka dia otomatis. Magnet AC tidak akan mampu mengklat karena nggak ada sinyal kayak gitu. Tapi kalau yang model-model lama mungkin ini menjadi bahaya, Pak. Yang masih manual ya, tanpa ada EPS tadi ya? Ya, betul, RPS sensor. Nah, tapi kalau udah ada RPS rata-rata mobil udah sama sekali tidak mampu untuk mengeklat kompresornya. Nah, kalau kompresor udah nggak mampu ngeklat itu paling cuma blower aja yang kerja. Nah, itu sih masih aman. Tapi kalau misalnya yang terjadi, misalnya kayak tadi motor fan-nya yang mati, dia masih ngeklat, itu kan menambah panas di area radiator, akhirnya mesin menjadi overheat. Kayak gitu. Kalau mesin overheat, kondisi mati pun masih ada merumpul, Pak. Di area reservoir. Tahun berapa, Mas, RPS itu sudah digunakan di mobil? Ya, mungkin tahun berapa itu? Ya mungkin di tahun-tahun 2004 ke atas mungkin ya. Karena kalau kita melihat di sini yang mobil-mobil Serena itu udah menggunakan Serena yang 2004. 2004 itu udah pakai. Menggunakan. Oke, baik. Berarti itu salah satu fitur keamanan ya? Ya, fitur keamanan juga. Termasuk supaya kalau si tekanan ini dia nggak ada, maka dia nggak akan bisa ngeklat. Karena itu merupakan sinyal yang diinginkan oleh ECU supaya dia bisa mengirimkan arus ke kompresor. Baik, terima kasih Mas Ardi. Ya, informasi yang sangat bermanfaat ini. Apa, Pak? Iya. Ini apa nih? Kehabisan kata-kata. Kita tutup aja, Pak. Oke. Tutup kelamaan gitu nih. Yuk. Semoga dari video ini kita lebih aware lagi terhadap sistem AC kita di mobil kita, karena kalau AC bermasalah tentunya kita mengemudi ketika hujan itu mengakibatkan embun di kaca, dan itu selain mengganggu kenyamanan, itu juga mengganggu kepada keamanan berkendara. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.